Minasan konnichiwa, Muzukashii no Ngodo, Nasu desu. Baik, di video kali ini kita akan memasuki bab terakhir buku Minano Nihongo 1, yaitu bab yang ke-25, di mana kita akan mempelajari dua pola kalimat baru yang gampang-gampang susah menurut saya, terutama kalau teman-teman masih ada yang mengalami kesulitan merubah kata kerja maupun kata sifat ke bentuk te dan ta, karena keduanya akan dipakai di bab ke-25 ini. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai dengan pola kalimat yang pertama, yaitu tara. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kalau atau seandainya. Contoh kalimatnya seperti ini. Ame ga futtara dekakemasen. Ame ga futtara itu artinya kalau turun hujan, dekakemasen, saya tidak keluar. Jadi pola kalimat tara ini untuk menerangkan syarat dan pengandaian. Seandainya hujan turun, saya tidak keluar. Jadi saya akan keluar, syaratnya tidak boleh hujan ya. Karena kalau hujan ya saya tidak akan keluar. Nah, pola tara ini dia bisa digunakan dengan kata kerja, kata sifat, dan juga kata benda. Untuk kata kerja, diubah ke bentuk ta, ditambahin ra. Bentuk ta ini lampau ya. Kalau ada yang lupa, silakan cek bab yang ke-19. Kemudian, kata sifat i juga bisa diubah ke bentuk tara. Kalau kata sifat, contohnya samukatara, kalau samui, kalau dingin. Sedangkan kata sifat na dan kata benda, karena bentuk kosakata yang tidak bisa berubah, maka menjadi dattara, kirai dattara, tomodachi dattara. Nah, sekali lagi teman-teman harus bisa merubah ke bentuk lampau dulu, tambahin ra belakangnya. Contoh kalimat lainnya seperti ini. Basu ga konakattara takushi de ikimashou. Konai, tidak datang. Kalau busnya nggak datang, ayo pakai taksi. Ini kata kerja negatif ya. Kemudian kalau kata sifat, yasukattara kaitai desu. Kalau murah, saya ingin beli. Jadi saya akan beli, syaratnya harus murah dulu ya. Kalau mahal, saya nggak beli. Kemudian, desain ga yoku nakattara kaitakunai desu. Ini kata sifat i, tapi negatif. Yokunai jadi yoku nakattara. Kalau desainnya tidak bagus, saya tidak akan beli. Kaitakunai desu. Kemudian, kalau kata sifat na, hima dattara tatsudatte kudasai. Kalau hima, kalau senggang, tatsudatte kudasai, tolong bantu. Kemudian, satu lagi, ii tenki dattara asobi ni ikimasu. Ii tenki itu kata benda ya. Jadi, ii tenki dattara, kalau cuacanya bagus, atau seandainya cuacanya bagus, asobi ni ikimasu, saya akan pergi bermain. Jadi, semua bentuk kosakata bisa menggunakan pola tara. Yang harus diingat, kata sifat na dan kata benda menjadi dattara. Sebelumnya di bab yang ke-23, teman-teman sudah pernah mempelajari pola to, yang artinya kalau juga. Ya, sama-sama kalau, tapi dia hanya digunakan untuk sesuatu yang terjadi secara otomatis. Kalau teman-teman masih ingat, salah satu contoh kalimatnya seperti ini. Kalau tombol yang ditekan, airnya akan keluar. Nah, air kan keluar sendiri secara otomatis. Itu bagaimana cara menggunakan to ya. Jadi, dia tidak bisa digunakan dalam kalimat syarat pengandaian kalau di dalamnya tidak mengandung sesuatu yang terjadi secara otomatis. Pokoknya ingat aja, kalau pakai to, harus sesuatu yang terjadi secara otomatis. Contoh kalimatnya seperti ini. Okane ga attara ryoko shitai desu. Kalau punya uang, atau seandainya punya uang, saya ingin pergi jalan-jalan. Nah, ini nggak bisa diganti dengan to. Okane ga aru to ryoko shitai desu. Nggak bisa, karena ryoko ini bukan sesuatu yang otomatis terjadi. Mau jalan-jalan atau enggak, ya itu terserah saya. Beda dengan kalau kamu tekan tombol, airnya akan keluar. Nah, itu kan otomatis. Kalau ini enggak. Jadi, untuk sesuatu yang tidak terjadi secara otomatis, nggak bisa pakai to ya. Tapi ada juga pola to yang bisa digantikan dengan tara. Contohnya seperti ini. Mado o akeru to kaze ga hairimasu. Mado o akeru to. Artinya kan kalau kamu buka jendela, anginnya akan masuk. Nah, angin ini kan masuk secara otomatis ya, begitu jendelanya dibuka. Kalimat ini bisa juga menggunakan tara. Menjadi mado o aketara kaze ga hairimasu. Artinya kurang lebih sama. Kalau kamu buka jendelanya, anginnya akan masuk. Nah, tapi perbedaannya ada pada fokus kalimatnya. Kalau pakai to, itu fokusnya lebih ke sesuatu yang terjadi secara otomatis. Jadi anginnya itu masuk dengan sendirinya, begitu jendelanya dibuka. Tapi kalau yang pakai tara, dia fokus pada syaratnya. Syarat anginnya bisa masuk, jendelanya harus dibuka dulu. Jadi tergantung dari konteks kalimatnya. Ada juga yang bisa saling menggantikan seperti ini. Tapi dengan fokus yang berbeda. Yang penting teman-teman ingat aja, kalau pakai to itu untuk sesuatu yang terjadi secara otomatis atau dengan sendirinya. Sedangkan tara untuk syarat dan pengandaian. Kemudian masih ada satu lagi fungsi dari tara, yaitu untuk menyatakan kalau sudah. Jadi ada kata sudahnya ya.
nggak hanya kalau saja, kalau sudah. Contohnya seperti ini. 10時になったら出かけましょう. Kalau sudah jam 10, ayo berangkat. 10時になったら. Ada sudahnya ya, kalau sudah jam 10. Jadi jam 10-nya terjadi dulu, baru saya akan keluar. Kemudian, 家へ帰ったらすぐシャワーを浴びます. Kalau sudah pulang, saya langsung mandi. Jadi pulang ini harus terjadi dulu, baru kemudian saya akan mandi. Satu lagi, ご飯を食べたら薬を飲んでください. Silakan minum obat atau tolong minum obat kalau sudah makan. ご飯を食べたら. Nah, makannya harus terjadi dulu, baru kemudian minum obat. Jadi cara memaknai kalimat yang seperti ini sedikit berbeda dengan tara yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tidak perlu diartikan kalau sudah. Malah jadi aneh kalau diartikan kalau sudah. Ame ga futtara dekakemasen. Kalau sudah turun hujan, saya tidak keluar. Itu kan agak sedikit aneh ya. Biasanya kita akan bilang kalau hujan, saya nggak keluar. Cara bedanya nanti tergantung dari konteks kalimatnya. Jadi harus diperhatikan juga. Baik, itu adalah pola kalimat yang pertama. Berikutnya kita masuk ke pola kalimat yang kedua, yaitu temo. Bisa diartikan meskipun atau walaupun. Contoh kalimatnya seperti ini. Ame ga futtemo dekakemasu. Meskipun hujan turun, saya akan keluar. Jadi kata kerjanya diubah ke bentuk te, ditambahin mo di belakangnya. Jadi futtemo. Ame ga futtemo. Meskipun hujan turun. Atau walaupun hujan turun, saya tetap akan keluar. Nah, pola ini bisa digunakan bersama dengan semua bentuk kosakata, baik kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, maupun kata benda. Kalau kata kerja, misalnya ittemo, kemudian samukutemo, ini kata sifat i, samui menjadi samukutemo. Bab yang ke-16 ya, kutemo, samukutemo. Sedangkan untuk kata sifat na dan kata benda, karena bentuk kosakatanya tidak bisa berubah, maka menggunakan demo. Misalnya kirai demo, meskipun tidak suka. Tomodachi demo, meskipun teman. Secara teori kurang lebih sama seperti materi di bab yang ke-16. Ketika dulu teman-teman belajar bagaimana cara menghubungkan kalimat. Kalau kata kerja, kata sifat i kan pakai bentuk t. Sedangkan kata sifat na dan kata benda pakai d. Nah, ini kurang lebih sama seperti itu. Hanya belakangnya ditambahin mo. Jadinya temo atau demo. Kita lihat contoh yang lainnya. Ame ga furanakutemo kasa o motte ikimasu. Meskipun tidak hujan, atau meskipun tidak turun hujan, saya akan bawa payung. Atau saya tetap akan bawa payung. Ini kata kerja negatif ya. Furanakutemo. Kemudian kalau kata sifat i, yasukutemo kaitakunai desu. Meskipun murah, saya nggak ingin beli. Kalau bentuk negatifnya, yasukunakutemo. Meskipun tidak murah, kaitai desu. Saya ingin beli. Kalau kata sifatnya benri demo, meskipun benri, meskipun praktis, pasokong o tsukaimasen. Saya tidak akan menggunakan pasokong, nggak akan pakai laptop. Satu lagi untuk yang kata benda, nichiyoubi demo hatarakimasu. Meskipun hari Minggu, saya tetap akan bekerja. Jadi mengartikannya nanti itu apakah pakai tetap atau tidak, bebas ya. Tergantung bahasa Indonesianya itu enaknya kayak gimana. Kadang ada yang lebih cocok pakai tetap, tapi ada juga yang tidak perlu pakai tetap. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan saja. Baik, jadi itu dia dua pola kalimat yang kita pelajari di bab yang ke-25 ini, yaitu pola tara dan temo. Sekali lagi, tolong diingat, ketika menggunakan kata sifat na dan kata benda, dia itu beda ya. Kalau tara, dattara. Kalau temo, menjadi demo. Berikutnya kita akan memasuki reibung atau contoh kalimat dalam percakapan. Kalimat yang pertama seperti ini. Moshi 1 億円あったら何をしたいですか? 学校を作りたいです. Nah, di sini ada kata moshi yang artinya itu seandainya. Dia sering digunakan untuk berandai-andai ya. Seandainya kamu punya uang 100 juta yen, atau kalau dirupiahin itu 10 miliar, nani o shitai desu ka? Kamu pengen melakukan apa? Gakko tsukuritai desu. Saya pengen membuat sekolah. Ini murni berandai-andai ya. Seandainya kamu punya uang 100 juta yen. Jadi moshi ini memang dia sering digunakan bersama dengan tara untuk berandai-andai. Tapi nggak wajib ya. Nggak pakai moshi pun artinya tetap. 1 億円あったら何をしたいですか? Kalau kamu punya uang 100 juta yen, ingin melakukan apa? Kemudian kalimat yang kedua. Densha ya basu ga ugokanakatta ra dou shimasu ka? Ugokanai itu artinya tidak bergerak, tapi maksudnya di sini tidak beroperasi ya. Jadi seandainya atau kalau bus dan kereta tidak beroperasi, dou shimasu ka? Artinya itu apa yang kamu lakukan? Aruite kairimasu.
saya pulang dengan berjalan kaki. Ini bentuk kata kerja negatif ya. Ugokanai menjadi ugokanakat-tara. Kemudian kalimat yang ketiga, atarashii kutsu ya wa ii kutsu ga takusan arimasu yo. So desu ka? Yasukattara kaitai desu. Nah, ini si A ngasih tahu, toko sepatu yang baru itu banyak sepatu bagus loh. So desu ka? Oh gitu. Yasukattara kaitai desu. Kalau murah, saya ingin beli. Jadi syaratnya saya beli itu harus murah dulu ya. Kalau mahal, saya nggak beli. Ini kata sifat i, yasui, jadi yasukattara. Kemudian contoh yang keempat, ashita mo konakereba narimasen ka? Apakah besok saya juga harus datang? Muri dattara raishu kite kudasai. Muri ini kata sifat na. Jadi muri dattara. Kalau muri itu kan tidak bisa, tidak mungkin ya. Kalau besok nggak bisa datang, raishu kite kudasai. Silakan datang minggu depan. Kemudian kalimat yang kelima, mou kodomo no namae o kangaemashita ka? Kangaemas itu memikirkan atau berpikir. Apakah kamu sudah memikirkan nama anaknya? Misalnya mau lahiran gitu ya. Udah dipikirin belum nama anaknya? Otoko noko dattara, kalau otoko noko, kalau laki-laki ya, Hikaru desu. Namanya Hikaru. Onna noko dattara, kalau perempuan, Aya desu. Jadi di sini si B bilang, kalau anak saya laki-laki, saya kasih nama Hikaru. Sedangkan kalau perempuan, saya kasih nama Aya. Baik laki-laki maupun perempuan di sini merupakan kata benda ya. Jadi otoko noko dattara, onna noko dattara. Kemudian kalimat yang keenam, daigaku wo detara sugu hatarakimasu ka? Iie, 1年ぐらいいろいろな国を旅行したいです。Daigaku wo detara. Nah, detaranya di sini maknanya kalau sudah. Daigaku deru itu maksudnya bukan keluar universitas, tapi lulus ya. Daigaku detara, kalau sudah lulus. Sugu hatarakimasu ka? Apakah kamu akan segera bekerja? Atau apakah kamu langsung kerja? Dijawab, iye, tidak. 1年ぐらいいろいろな国を旅行したいです。Saya pengen jalan-jalan selama kurang lebih 1 tahun ke berbagai macam negara. Jadi dia nggak langsung kerja, melainkan mau jalan-jalan dulu ya. Sekali lagi, tara di kalimat yang nomor 6 ini beda dengan sebelumnya. Kalau yang nomor 1 sampai 5 tidak mengandung makna kalau sudah. Di sini, kalau sudah. Kalau sudah lulus kuliah, apakah kamu akan langsung bekerja? Oh ya, jangan lupa partikel yang digunakan adalah o. Daigaku wo detara. Kalau masuk, pakai ni ya. Daigaku ni haittara. Kalau sudah masuk universitas. Atau kalau sudah kuliah. Kemudian kalimat yang ketujuh, Sensei, kono kotoba no imi ga wakarimasen. Saya tidak tahu arti dari kosakata ini. Kotoba kosakata, imi itu arti atau makna. Saya nggak tahu arti kosakata ini. Jisho mimashita ka? Apakah kamu sudah melihat jisho, kamus? Iya, mite mo wakarimasen. Mite mo. Artinya itu meskipun saya lihat, tapi saya nggak ngerti. Jadi dia itu udah lihat kamus, tapi masih nggak ngerti artinya itu apa. Mite mo wakarimasen. Kemudian contoh yang ke-8. Atsui toki earkon o tsukemasu ka? Ketika panas, apakah kamu menyalakan AC? Iye, tidak. Atsukute mo tsukemasen. Nah, meskipun panas, saya tidak menyalakan. Karada ni yokunai to omoimasu. Karada ni yokunai itu tidak bagus untuk tubuh. Karada, tubuh. To omoimasu, menurut saya ya. Jadi menurut pendapat si pembicara ini. Atsukute mo tsukemasen. Atsui, kata sifat i, menjadi atsukute mo. Meskipun panas, saya tidak akan menyalakan AC. Karena apa? Karada ni yokunai to omoimasu. Menurut saya tidak bagus untuk tubuh. Baik, jadi itu dia beberapa contoh kalimat penggunaan tara dan temo. Berikutnya kita masuk ke bagian percakapan. Di sini ceritanya Mirasang akan pindah kantor dari Osaka ke Tokyo. Mereka sedang mengadakan acara perpisahan untuk Mirasang. Pertama, Kimura-sang bilang seperti ini. Tenking omedetou gozaimasu. Tenking itu pindah kantor, tapi masih di perusahaan yang sama ya. Jadi kayak pindah kantor cabang. Di sini Mirasang diberi ucapan selamat karena biasanya ketika seseorang pindah ke kantor pusat, itu dia dapat promosi. Biasanya ya. Makanya di sini diucapin omedetou gozaimasu. Kemudian Mirasang bilang arigatou gozaimasu. Mirasang ga Tokyo e ittara sabishiku narimasu ne. Mirasang ga Tokyo e ittara. Kalau Mirasang
pergi ke Tokyo, atau kalau Mirasang udah pergi ke Tokyo, nanti kita akan merasa kesepian. Dia dan teman-temannya di situ gitu ya. Sabishiku narimasu ne. Terus Sato-san bilang, so desu ne. Iya ya. Kemudian Kimura-san bilang seperti ini. Tokyo e itte mo Osaka no koto o wasurenai de kudasai ne. Tokyo e itte mo. Meskipun pergi ke Tokyo. Jadi meskipun kamu pergi ke Tokyo, Osaka no koto. Koto di sini kayak hal-hal ya, atau perihal. Jadi apapun yang sudah kamu jalani selama kerja di Osaka, itu tolong jangan lupakan. Wasurenai de kudasai ne. Lalu Mirasang bilang seperti ini. Mochirong, tentunya, atau tentu saja. Minasang, hima ga attara zehi Tokyo e asobi ni kite kudasai. Hima ga attara, kalau ada waktu luang. Zehi Tokyo e asobi ni kite kudasai. Silakan main ke Tokyo. Di sini zehi untuk memberikan penekanan ya, bahwa dia itu pengen banget. Teman-temannya kalau ada waktu silakan bermain ke Tokyo. Kemudian Santos-san bilang seperti ini. Mirasang mo Osaka e kitara denwa o kudasai. Issho ni nomimashou. Jadi Mirasang juga kalau kamu datang ke Osaka, Osaka e kitara denwa o kudasai. Tolong telepon. Kalau ke Osaka kamu telepon juga ya. Ayo kita minum bareng. Issho ni nomimashou. Lalu si Mira balas seperti ini. Zehi. Iya, pastinya, tentunya. Zehi nomimashou ya. Ini tidak dilanjut zehi-nya. Kalau mau dilanjut, zehi nomimashou. Zehi di sini merespon ajakan issho ni nomimashou yang sebelumnya ya. Minasan, hontou ni iro-iro osewa ni narimashita. Nah, di sini ada kata osewa ni narimashita yang artinya itu kurang lebih kayak terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Jadi selama dia kerja di Osaka, mungkin banyak ngerepotin atau dibantu oleh yang lain, baik atasannya maupun bawahannya. Nah, di sini dia menggunakan osewa ni narimashita untuk mengungkapkan rasa syukurnya atau ucapan terima kasih kepada semuanya yang sudah membantu dia. Hontou ni iro-iro osewa ni narimashita. Iro-iro kan berbagai macam. Jadi mungkin sebelumnya dia banyak ngerepotin teman-teman yang lain ya. Hontou ni iro-iro osewa ni narimashita. Oh ya, di sini pakai lampau ya, karena semuanya sudah terjadi. Kemudian Sato-san bilang seperti ini. Gambatte kudasai. O karada ni kyo tsukete. Gambatte dari kata gambaru, artinya berusaha atau bekerja keras ya. Gambatte kudasai, kalau di kita sama kayak semangat ya. O karada ni kyo tsukete. Kyo tsukeru hati-hati ya. Karada, badan, tubuh. Hati-hati terhadap tubuh. Maksudnya itu kayak jaga kesehatan ya. O karada ni kyo tsukete. Kyo tsukete kudasai, tapi kudasainya dihilangin. Kemudian si Mira jawab, Hai, minasang mo dozo o genki de. Iya, minasang juga semoga sehat selalu. Nah, dozo o genki de ini sering diucapkan ketika berpisah. Kata dozo-nya bisa digunakan, bisa tidak. Yang pasti ada itu o genki de. Jadi ini yang biasanya digunakan, misalnya ketika berpisah dengan rekan kerja seperti ini. Bukan berpisah tiap hari ya. Kalau kita akan berpisah dengan teman, terus mungkin nggak akan ketemu dalam kurun waktu yang lama, sering digunakan o genki de. Baik, jadi itu dia percakapan di bab yang ke-25. Tadi ada beberapa contoh penggunaan temo dan juga tara ya. Ingat aja, temo artinya meskipun atau walaupun, sedangkan tara bisa diartikan kalau, seandainya, atau kalau sudah. Yang perlu diperhatikan adalah perubahan bentuk kosakatanya, baik kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, maupun kata benda. Jangan lupa, kalau kata sifat na dan kata benda, dia itu beda dengan yang lain. Kalau tara jadi dattara, sedangkan temo jadi demo. Baik, untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Soredewa, mata.